Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Nurul Fauzia. Saya dari Kampus Tikes Muhammadiyah Cirebon dengan jurusan Sarjana Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang paradigma Islam tentang ilmu kesehatan farmasi. Dalam ajaran Islam, ilmu menempati kedudukan yang sangat tinggi. Ini dibuktikan dengan banyaknya ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang mendorong umatnya untuk menuntut ilmu. Bahkan, wahyu yang pertama turun adalah tentang perintah membaca sebagai wahana penambah ilmu. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu, sebagaimana firman Allah pada Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran Surat At-Taubah ayat 122. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Quran Surat At-Taubah ayat 122. Berdasarkan Surat Al-Mujadilah ayat 11 menjelaskan bahwa menuntut ilmu adalah merupakan perintah langsung dari Allah. Karena orang-orang yang menuntut ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Sedangkan Surat At-Taubah ayat 122 menjelaskan tentang bahwa diwajibkan untuk menuntut ilmu agama dan kedudukan orang yang menuntut ilmu harus mampu menjadi pengingat bagi orang yang tidak mengetahui masalah agama serta mampu menjaga diri dari hal-hal yang bisa menjerumuskan ke dalam lembah kenistaan. Farmasi merupakan salah satu bidang profesional dalam kesehatan yang mengkombinasikan ilmu kesehatan dan ilmu kimia yang bertugas, pertanggungjawaban dan keamanan penggunaan obat. Masyarakat menganggap sampai sekarang bahwa obat berasal dari barat, tetapi nyatanya kemajuan dari barat itu timbul setelah masa kejayaan Islam dan tidak bisa dilepaskan. Peradaban Islam adalah peradaban yang telah merintis bidang farmasi, serta menjadikan farmasi tetap bertahan sampai sekarang. Contoh tanaman yang dijadikan obat pada ilmuwan terdahulu adalah kayu manis, cengkeh, sulfur, merkuri, dan lain sebagainya. Masyarakat Muslim tercatat sebagai peradaban pertama yang mempunyai apotek dan toko obat yang berdiri di kota Baghdad tahun 754 Masehi. Tema yang pertama yaitu hakikat dan keutamaan ilmu kesehatan sesuai dengan pandangan Islam. Keutamaan ilmu kesehatan farmasi, Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia di dalamnya memuat banyak hal dalam kehidupan. Mulai dari urusan yang kecil hingga dalam pengaturan suatu negara, termasuk di dalamnya adalah mengenai ilmu pengobatan dan kefarmasian. Farmasi Islam diharapkan dan mengedepankan kemampuan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi farmasi secara optimal, serta memiliki kepekaan terhadap berbagai proses perubahan yang terjadi di dalamnya. Profil ini menggambarkan pengetahuan khusus, keterampilan, kemampuan, dan sikap yang diperlukan untuk pefarma yang kompeten dan mencerminkan peran farmasi dalam situasi yang beragam dan pengaturan praktik farmasi. Yang pertama itu ada kompetensi pernyataan, kompetensi unit, dan elemen kompetensi. Farmasi atau apoteker yang berdaya intelektual dan berdaya moral haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan nilai kejujuran dalam menjalankan profesinya, serta keputusan yang diambil, pilihan yang ditentukan, penilaian yang dibuat hendaklah selalu mengandung dimensi etika. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang relevan serta dengan penerapan kesehatan. Yang pertama yaitu Islam adalah perintis pertama yang berbicara tentang bakteri dan kotoran. Dalam Al-Quran menunjukkan berbagai najis dan bakteri yang menyebabkan penyakit, yaitu ada dalam Quran Surat Al-An'am ayat 145 yang berbunyi, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu adalah kotor. Yang kedua adalah kebersihan gigi. Rasulullah bersabda, "Aku enggan melihatmu ada di sisiku, sedangkan gigimu kotor kekuning-kuningan. Gosoklah, semoga Allah merahmatimu."
Yang ketiga yaitu penjelasan Al-Quran mengenai kesehatan seks. Ada dalam Quran surat Al-Insan ayat 2 yang berbunyi, "Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari sperma yang bercampur yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat." Kemudian yang keempat itu tindakan preventif penyakit menular. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah orang yang terkena suatu penyakit menular kepada orang lain." Sebagian ajaran agama terdahulu mengobati penyakit masih terlalu kuat berpegang pada ajimat, doa-doa untuk mengusir roh jahat, memerangi dengan lilin, atau dengan cara lain yang tidak relevan lagi oleh sains modern. Akan tetapi, Islam mencegah penyakit dengan menjaga kebersihan, menjauhkan diri dari wabah penyakit menular. Kemudian ada tokoh farmasi Islam. Yang pertama itu ada Ibnu Sina, yang kedua ada Ibnu Al-Baitar, dan yang ketiga ada Abu Ja'far Al-Ghafiqi. Yang pertama itu Ibnu Sina, dengan nama lengkap Abu Ali Husain bin Abdullah bin Sina atau Ibnu Sina, dikenal di dunia barat dengan Avicenna dan juga pangeran para dokter. Tugasnya mempersiapkan pengobatan serta perawatan pada khalifah, keluarga istana, dan pejabat penting. Kompetensi Ibnu Sina dalam dunia kedokteran itu tidak diragukan lagi. Beliau adalah ahli bedah, yakni dengan melakukan praktek bedah yang rumit serta mengentaskan pembengkakan pada kanker pada periode pertama, pembedahan kelenjar tenggorokan dan batang tenggorokan, membuang bisul pada pengkristalan paru-paru. Beliau juga mengobati penyakit wasir dengan cara mengikat temuannya sampai kepada penyakit saraf, di mana Ibnu Sina merupakan perintisnya. Ia mengemukakan rincian cara mengeluarkannya dan kewaspadaan yang harus diperhatikan, dan mengajarkan cara-cara pembedahan yang harus dilakukan dengan cara penyuntikan di bawah kulit pasien dengan menggunakan pembiusan untuk mengobati luka. Kemudian yang kedua ada Ibnu Al-Baitar, dengan nama lengkapnya adalah Abu Muhammad Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Al-Baitar. Ibnu Al-Baitar ini lahir di Malaga pada tahun 1197 Masehi dan meninggal di Damaskus pada tahun 1248 Masehi. Ibnu Al-Baitar ini terkenal sebagai dokter hewan, ahli botani dan farmakologi, sarjana ilmu tumbuh-tumbuhan atau botani. Ilmu Al-Baitar pertama kali menuntut ilmu itu di Salif, Spanyol. Di sana ia mengumpulkan berbagai jenis tumbuhan di kota tersebut sebagai bahan penelitiannya. Kemudian ada Abu Ja'far Al-Ghafiqi. Dengan nama lengkap beliau adalah Abu Ja'far Muhammad Ibnu Qasyum Ibnu Aslam Al-Ghafiqi. Beliau seorang ahli obat-obatan yang berasal dari Andalusia atau Spanyol. Beliau mengumpulkan dan mengkaji berbagai jenis tumbuh-tumbuhan diperolehnya dari wilayah Spanyol dan Afrika. Ilmuwan muslim ini turut memberi kontribusi dalam pengembangan farmakologi dan farmasi. Sumbangan Al-Ghafiqi ini untuk memajukan ilmu tentang komposisi, dosis, dan meracik dan menyiapkan obat-obatan yang dituliskan dalam kitab Al-Jami' Al-Adwiyah Al-Mufradah. Buku ini memaparkan tentang pendekatan, metodologi, eksperimen, serta observasi dalam farmakologi dan farmasi. Yang kedua itu ada ramuan obat. Mengikuti jejak Rasulullah merupakan suatu keharusan bagi umat Islam, termasuk mewarisi metode pengobatan yang dilakukan Nabi Muhammad. Pengobatan yang dilakukan Rasulullah menggunakan 3 cara. Yang pertama yaitu melalui doa atau pengobatan dengan menggunakan wahyu-wahyu ilahi yang lebih dikenal dengan istilah doa-doa matsyur yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang kedua menggunakan obat-obatan tradisional baik dari tanaman maupun hewan. Dan yang ketiga menggunakan kombinasi dari kedua metode tersebut. Manusia mulailah mengenal ramuan obat untuk suatu penyakit adalah dengan mencoba meramuannya dari daun-daunan. Ada banyak jenis daun penawar yang cocok untuk penyakit. Jika Allah menghendaki seorang yang cerdik dan rajin mengumpulkan bahan obat temuan sendiri, dan penemuan orang lain pada akhirnya akan terkenal sebagai seorang tukang mengobati atau seorang tabib alamiah yang pertama.
Rasulullah telah bersabda, apabila Allah menurunkan penyakit, pasti Ia akan menurunkan penawarnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pengobatan dalam Islam banyak disyaratkan dalam hadis Rasulullah. Khususnya dalam hadis apabila ditinjau dari ilmu farmasi, maka Rasulullah banyak berbicara tentang farmakognosi, yaitu khasiat dari tumbuh-tumbuhan, hewan, dan beberapa mineral yang menjadi khasiat obat. Contoh dari beberapa istilah farmakognosi adalah simplicia. Simplicia adalah bahan alamiah yang digunakan sebagai bahan obat yang belum mengalami pengolahan ataupun kecuali dinyatakan lain. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.